Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bahri Jamal Anwar. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terkait masalah demokrasi dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai saja. Silakan Pak untuk perkenalan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jamjarul Jaman. Kerjaan di Wira Swasta. Alamat di Cimaung, di Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Jadi gini Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait isu demokrasi. Ya, yang pertama, menurut Bapak, demokrasi itu apa sih? Demokrasi, ya, ini menurut saya pribadi, menurut saya selaku rakyat biasa yang kurang paham, gitu ya, kurang paham, bukan jauh dari kata ahli, cuma yang saya pahami dari kecil sekolah sampai sekarang. Mungkin kalau arti demokrasi sih saya kurang tahu, tapi ada beberapa yang saya tahu itu beberapa poin, yaitu salah satunya adalah demokrasi itu bebas mengemukakan pendapat dan juga bebas berserikat, nggak salah ya, kalau nggak salah ya gitu. Nah, untuk demokrasi Indonesia, di Indonesia itu khususnya mungkin di negara Indonesia, demokrasi itu mungkin bisa disebut terjadi awal mungkin pas awal reformasi, mungkin di tahun 99. Di saat itu kita bisa mengemukakan pendapat dengan bebas, keinginan dan harapan, dan Indonesia itu mungkin bisa terakomodir di pas reformasi. Dan untuk sekarang menurut saya juga ya, yang saya juga support-supportnya mungkin dari media mainstream atau media sosial, itu kok kenapa Indonesia itu sekarang demokrasinya seperti mundur gitu. Mundurnya itu ada beberapa faktor dan beberapa kejadian mungkin di media, seolah-olah kita itu harus berpendapat dan mengemukakan pendapat itu harus seideologi dengan pemerintah gitu ya. Di saat kita mengkritik, bukan mengkritik orang atau mengkritik kebijakan-kebijakan yang sekarang itu kan seolah-olah seperti mau disebut menjatuhkan, apalagi sebut lebih jauhnya makar gitu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih isu demokrasi juga, tapi agak sedikit ini mungkin sensitif ya, tentang masalah 3 periode dan penundaan pemilu. Itu Aduh, agak sensitif kan. udah sensitif memang Iya. udah menggema di mana-mana bahwa apalagi kapan-kapan ada perkumpulan apresi itu kan yang menginginkan 3 periode gitu. Kalau menurut saya itu jelas lah melanggar konstitusi. Iya betul. Melanggar karena masih kita mengatakan 2 periode. Tidak sesuai berarti kan? Tidak lah. Seperti ya tidak menghargai gitu. Iya, menurut saya ya sangat tidak menghargai. Terus yang paling ininya tuh, yang paling mencoloknya itu adalah seperti haus akan jabatan, haus dengan kekuasaan gitu. Di 3 periode itu untuk jabatan sekarang gitu, untuk Iya, harusnya begini. Oke lah, kita setuju, rakyat kita setuju, saya juga setuju kalau misalkan sudah 3 periode atau 1 periodenya 8 tahun, 10 tahun, tidak apa-apa. tidak masalah. Asal untuk periode presiden berikutnya, oke, dirumuskan sekarang, ya, yang dirubah atau apalah itu yang mereka yang berwenang, ya, bahwa presiden itu misalkan 3 periode atau misalkan berapalah, 1 periode 10 tahun. Tapi untuk periode presiden berikutnya, bukan yang sekarang. Ya. Kalau kan sekarang dibuat misalnya 3 periode untuk jabatan presiden yang sekarang menjabat, itu kan maaf bukannya suruh, karena mereka membuat kita menjadi
berpikiran ke sana Iya, bahwa harus akan kekuasaan berarti kalau gitu ya ya. betul. Lebih bijak, oke silakan sekarang oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi dan semua menteri-menteri dan semua yang ada di parlemen di sana, silakan digodok lah gimana 3 periode. Tapi untuk yang berikutnya selesaikan dulu lah Pak 2 periode sekarang mah gitu. Iya, oke. Jadi nggak ada indikasi kita mengatakan harus jabatan gitu. ingin terus menguasai Indonesia. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya mungkin masalah ya kenaikan harga BBM dan juga ya harga sembako naik hampir 2 kali lipat kan, entah itu minyak entah itu apapun lah bisa naik seperti itu dan sungguh tinggi gitu naiknya, pasti sangat berdampak dong bagi kehidupan Bapak gitu, kehidupan kami gitu. Apa sih yang sangat-sangat terasa dari kenaikan harga tersebut? sangat terasa oleh masyarakat kita, apalagi yang mungkin menengah ke bawah. Di saat kita sedang pandemi, di saat kita sedang susah mencari lapangan pekerjaan, di saat daya beli masyarakat kita sedang rendah-rendahnya, tiba-tiba pemerintah kita menaikkan harga BBM dengan begitu mungkin Cukup besar besar kalau dibandingkan dengan presiden sangat besar. Iya betul, sangat besar. Itu sih, presiden siapapun itu pasti tidak setiap menaikkan kebijakan harga BBM naik itu pasti akan menolak gitu. Yang anehnya begini, waktu zaman PSBY itu ya, seingat saya itu menaikkan harga BBM paling di 500 itu berapa lah itu pun diumumkan beberapa hari sebelumnya. Iya betul ya, bahwa tanggal sekian jam sekian harga BBM naik di sekian gitu. Itu luar biasa itu respon masyarakat sampai turun ke jalan, sampai demo, bahkan sampai ada yang nangis di ketua partai itu nangis Iya. ketua partai bahwa tidak setuju dengan harga BBM. Tapi sekarang maaf aja, sekarang itu diam-diam iya betul tiba-tiba langsung naik gitu. Iya. Itu berdampak dengan harga yang lainnya, iya harga BBM, harga minyak itu semua iya. bahan pokok itu semua pasti bakal naik karena transportasi kan ada apa tetap saja. Ini saya sudah bersama narasumber selanjutnya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riti, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga sebagai swasta. Iya. Alamat Boleh. alamat Perumahan Putra Kogri Jagabaya, Blok A 5 nomor Blok A 3 nomor 5 RT 1 RW 13 Jagabaya Cimahi. Oke, siap saja ke pertanyaannya. Menurut Ibu, demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kan secara berarti kita kalau bicara demokrasi berarti kita berbicara soal sistem ya, Iya. sistem pemerintahan gitu Iya. kan. Sistem yang dianut Indonesia itu sistem pemerintahannya itu kan sistem demokrasi. Iya. Demokrasi artinya itu kan memberikan kebebasan. Iya. Di Indonesia demokrasi itu berlandaskan sistem pemerintahan kita itu diatur berdasarkan demokrasi secara Pancasila. Secara Pancasila itu kita kan diatur ada sila-sila gitu ya, berarti dari 1 sampai 5. Artinya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan dalam beragama, dalam memilih agama, bersosialisasi dengan siapapun, termasuk juga memberikan kebebasan kita sebagai warga negara untuk memberikan hak kewajiban kita sebagai warga negara kepada pemerintahan. Dan menurut Ibu, apakah demokrasi di Indonesia itu sudah sesuai dengan keinginan rakyat kah? Kalau secara secara
teori mungkin demokrasi di kita itu mungkin sudah bagus lah ya, memang gitu. pasti sistem Sudah itu bagus. gitu ya, karena kan artinya bahwa di Indonesia itu pemerintahan itu tidak seperti di yang lain, mungkin monarki itu Iya. atau liberal, tapi di kita diberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat ataupun yang lain sebagainya, diberikan kebebasan, tapi itu hanya sebagai teori aja gitu. Iya. Dalam kenyataannya sekarang ada beberapa hal yang sepertinya menjadi kita itu dibatasin gitu ya. Dibatasi dalam mungkin sekarang kayak gini, demokrasi itu kita kan memberikan kebebasan untuk berpendapat dalam hal apa, tapi sekarang ada undang-undang seperti undang-undang ITE. Iya betul. Ya, betul. Iya, betul. Jadi kita sebagai warga negara sebenarnya mah tidak masalah sebenarnya mah ada undang-undang itu, justru kan kita harus lebih bertanggung jawab Iya. pada apa yang kita Kita utarakan. sampaikan. Kita pendapat kita itu harus dipertanggungjawabkan. Cuman dengan adanya seperti itu juga otomatis ada seperti kita dijegal gitu. Ada seperti kita dijegal bahwa ada ketakutan ketika kita akan mengeluarkan pendapat. Kita juga harus berpikir berkali-kali lipat ya. Iya, Berkali-kali betul. lipat. Tapi secara undang-undang sih emang udah bagus gitu, ada seperti itu. Berarti kita harus mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat, segala kita bahkan dari kita pun sekarang kan Iya dari betul. kita pun harus benar-benar dikontrol. Iya. Kita harus istilahnya baru media sosial memberikan komen kepada pemerintah atau apa, itu kan kita harus ada hati-hati lah ya gitu. Cukup Seperti itu. hati-hati. Iya gitu. Itu mungkin kalau secara demokrasi kan artinya kita dijaga dong seperti itu gitu. Tapi karena kita juga kan sebagai warga negara Indonesia, orang timur lah gitu. Orang timur itu kita diberikan apa ya, semacam jadi ada demokrasi yang bertanggung jawab lah gitu. Harus yang bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Mungkin kalau secara pure demokrasi kita dibatasi ada beberapa hal gitu, nggak seperti dulu gitu ya, tapi ada baiknya juga gitu, dalam arti kita juga harus saling ya minimal bertanggung jawab dengan Iya. apa yang kita utarakan gitu. Ini sangat penting sekali untuk ibu-ibu rumah tangga terkait penaikan minyak dan juga sembako gitu. Iya. Jadi bagaimanakah itu berdampak sekali dalam hidup atau Berdampak Iya. dong. Gak pernah ngerasain rasanya antri kan Iya. gitu, antri minyak yang justru rada anehnya tuh bukan aneh ya, bingung? miris gitu, Iya. miris ya. Indonesia penghasil kelapa sawit kan Iya, ya, sawit. terbesar lah ya gitu ya, Terbesar gitu ya. terbesar, tapi kok miris ya, kok harga minyak sampai sebegitunya gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang secara ekonomi mampu sih mungkin tidak mempermasalahkan ya, yang mereka Iya. bisa beli apa aja gitu. Jelas. Tapi kan kenyataan di Indonesia menengah ke bawah banyak ya, Banyakannya kebanyakan betul, menengah ke menengah ke bawah, bawah. termasuk juga mungkin saya gitu, Iya. ekonomi menengah ke bawah gitu, harus istilahnya mah untuk membeli seperti itu tuh harus berpikir berkali-kali gitu, yang tadinya buat kebutuhan yang lain sekarang harus Untuk dengan satu. harga segitu gitu ya. Belum lagi biasanya setelah ada kenaikan itu diikuti dengan kenaikan harga Iya, yang betul. lain biasanya kan. Iya. Otomatis gitu lah, otomatis ketika harga minyak mahal otomatis kebutuhan lain naik kan. Naik, iya. Ketika kita akan belanja atau anak-anak jajan atau Iya. apa itu kan pasti harga Pasti naik harga naik. itu otomatis gitu, seperti itu. Disebut keberatan ya, sangat keberatan. Intinya mah keberatannya satunya itu kenapa sih Indonesia tuh bisa kan memproduksi sendiri gitu, Iya. kayak gitu, Iya. tapi kenapa harga mahal? Iya. Keduanya ya yang nggak mampu semakin nggak mampu dong, Iya. kasihan kan gitu, apalagi di sekarang di musim pandemi seperti Musim pandemi Iya. ya, dan juga bulan Ramadan Ramadan. juga kan sembako tambah nambah naik lah lagi. iya, tambah Yang sulit makin sulit. Udah
dari awal udah sulit gitu, sekarang tambah pandemi tambah bulan Ramadan makin sulit lagi. Iya. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya ini sebagai ibu rumah tangga aja gitu, pemahamannya juga pemahaman ibu gitu terkait masalah isu 3 periode presiden dan juga apa itu ditunda dulu lah pemilu untuk 2024 ya. Sebagai orang awam ya secara politik gitu ya, tapi kan yang juga merasakan walaupun awam tapi kita mengalami menjalani Langsung. gitu ya langsung 2 periode lah gitu, dengan harapan sebenarnya periode pertama saya gitu secara pribadi coba pengen tahu lah periode berikutnya Ada apakah sedikit ada harapan. ada perbaikan atau ada apa gitu ya, ada mungkin diberikan lagi kesempatan untuk perpanjang waktu, mungkin ada hal yang istilahnya mungkin janji-janji yang belum tersampaikan mungkin disampaikan di periode berikutnya. Tapi maaf gitu ya dengan kejadian periodenya kan lama gitu ya, dari seperti 5 tahun harus 5 tahun lagi dalam keadaan seperti ini. Secara saya sebagai ibu rumah tangga sih berat banget gitu ya, dalam arti berat tuh selama kebijakan yang masih tetap sama seperti yang kemarin kayaknya sih Harus dipertahankan gitu. Mungkin ada yang punya misi-misi yang bagus atau berharapnya berharap ada perubahan dari yang sekarang lebih bagus, lebih sekarang udah terbukti ya, dalam arti bukan mendiskreditkan pemerintah presiden sekarang gitu, tapi kan kita berbicara soal bukti ya. Buktinya kan itu naik ya naik sebagai ibu rumah tangga sembako naik gitu, naik yang gampang gitu paling gampang kan itu ya gitu, yang paling gampang itu gitu. Sementara janji-janjinya kan waktu pertama katanya pertumbuhan ekonomi sekian gitu kan ya, kalaupun secara kita yang orang awam nggak ngerti, minimal kan dengan harga lah gitu ya, mematoknya harga kebutuhan segini murah lah gitu ya, itu kan udah menjadi patokan buat ibu-ibu yang awam lah kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Kalau masalah politik misalnya mah mengerti lah ya, mengerti. Misalkan ada apa-apa kenapa harus seperti ini kita ngerti, cuman sebagai orang kalangan bawah lah istilahnya masyarakat lah gitu, rakyat pengennya kan seperti itu, yang murah, yang gampang. Ini mah udah mahal, susah pula gitu kan, harus banyak perjuangan nyantri usahanya juga seperti itu, lebih ekstra dari sebelumnya gitu. Jadi kalau ada yang mungkin jauh lebih baik, kita kan berharapnya pengennya ada yang lebih perubahan lah gitu, jadi yang lebih baik ya sama rata, minimal kita nggak susah lah gitu, nggak susah kok, berasa dari hari ke hari malah semakin kesini hanya tambah malah semakin kayak seperti ini gitu, paling seperti itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sudah dengan narasumber terakhir ya. Silakan Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan. Pekerjaan pegawai swasta. Umur 47 tahun. Dan sekarang Sekarang saya tinggal di Putra Kogria Jagabaya, Bandung. Oke, jadi gini Pak, saya kan ada wawancara lah sedikit mengenai masalah demokrasi di Indonesia. Menurut Bapak, demokrasi itu apa sih? Demokrasi. Iya, demokrasi. Kalau untuk secara detailnya itu demokrasi itu kurang paham ya. Tapi kalau secara rinci, secara
bikin demokrasi yang sekarang dijalani di Indonesia ini memang rada-rada ruwet ya, Iya. rada-rada rumit gitu kan. Iya, iya. Maksudnya rumit itu kadang-kadang demokrasi itu ada yang gimana kebablasan atau gimana, tapi intinya demokrasi itu menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi di dalam koridor-koridor tertentu mengeluarkan pendapat. Terus istilahnya lagi demokrasi itu ya gitulah, kebebasan, tapi kebebasan di dalam koridor-koridor tertentu. Koridornya. Iya. Oke, mungkin yang masih dalam lingkup demokrasi ya, isu-isu sekarang seperti presiden ingin 3 periode katanya, dan juga penundaan pemilu. Bagaimana itu tanggapan Bapak Ivan? Kalau yang ini kan istilahnya bagi saya yang awam tuh di luar nalar gitu kan. Maksudnya di luar nalar itu gini ya, kan udah ada aturannya, undang-undangnya ada. Iya, Masa jabatan presiden itu kan udah dipatok kan, iya. 2 periode. Di dalam konstitusi. Di dalam konstitusi udah jelas itu ada periode. Sekarang ada pengajuan 3 periode, itu ada apa gitu kan. Jadi kita sebagai rakyat biasa juga bertanya-tanya, sampai ada pengunduran pemilu, ini ada apa kan gitu kan. Jadi istilahnya ya wajar kalau misalkan kayak mahasiswa demo ini, itu istilahnya mengeluarkan pendapat. Maksudnya mengeluarkan pendapat istilahnya pengen tahu alasannya apa gitu. Wajar gitu kan. Iya wajar. Jadi wajar di atas tidak wajar gitulah gini mah ya. Jadi usulannya ini dari mana gitu kan? Apa dia menginiin aspirasi mahasiswa itu kan mewakili rakyat juga kan. Mungkin kalau rakyat ikut-ikutan juga nggak mungkin juga kan ya. Jadi ya intinya ya gitu. Kalau untuk 3 periode saya agak bertanya-tanya itu ada apa kan gitu. Masyarakat malah berpikir negatif. Iya, otomatis berpikir negatif itu karena berpikir aja ya mungkin namanya kekuasaan kan, kekuasaan itu kan orang yang pengennya berkuasa selamanya kan gitu. Iya, pasti. Sedangkan kita kan di Indonesia kan ada undang-undangnya, konstitusinya udah jelas itu 2 periode itu dipatok. Nah ini kan udah keluar dari jalur kan gitu kan, udah mau 3 periode udah ini. Kalau dari segi kinerja emang mungkin bagus ya, kita bisa dilihatnya dari infrastruktur dan apalah, dari segi harga, dari dulu kan nggak ada solusi-solusi yang tepat gitu kan. Malah bertambah naik kan. Iya, malah bertambah naik harga-harga. Terus itu sangat menyedihkan menurut saya bagi orang-orang rakyat seperti saya ini gitu, lihat harga-harga melambung gini. Apalagi kan kebanyakan di masyarakat Indonesia itu kan dari menengah ke bawah, sehingga ketika ada kenaikan harga mungkin cukup tercekik lah. Iya. Kalau dari segi ekonomi kan sekarang apalagi udah sesudah musim pandemi kan, tahu sendiri kan penghasilannya gimana gitu kan. Tambah-tambah sekarang sembako naik kayak gitu kan, tambah menjerit rakyat. Bukannya istilahnya ya bukannya mensejahterakan kalau posisi kayak gini gitu. Iya. Kurangnya kan kalau menjelang apalagi kayak menjelang Idul Fitri ini kan momennya kan momen Lebaran itu kan hari raya umat Islam kan, harusnya dari dulu bisa nangani kan dari masalah harga kan. Masa tiap mau Idul Fitri harga melonjak, dari dulu nggak ada solusinya gitu. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan gitu, dan juga sekarang masalah pandemi juga kan. Apalagi efeknya pandemi kan masih terasa sampai sekarang. Dari awal pandemi gitu kan, pekerjaan susah, roda ekonomi tidak berjalan. Terus sekarang ya udah 2 tahun kan, dari 2019 ya udah 3 tahun lah. Udah mau 3 tahun pandemi ini. Dan juga dari pihak pemerintah malah menaikkan harga gitu. Kan itu cukup agak berat lah ya. Apalagi ada juga kan BBM. Nah ini
ini yang lagi ramai juga Iya. kan. Karena ini waktu saya bangun tidur waktu tanggal 1 April 2022 melihat berita, lihat HP, lihat kok BBM naik. Nah itu kan. Kenapa? Dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya gitu ya. Nah itu pertanyaan bagi saya juga emang kan, kenapa pemerintah menaikkan BBM secara mendadak, tidak ada istilahnya, tidak ada konfirmasi apa gimana kan, itu otomatis kan sebagai rakyat kecil kita kan bertanya-tanya juga kecewa gitu Iya. kan, tahu-tahu naik. Aturannya kan sebelumnya ada konfirmasi atau realisasi ke masyarakat, jadi biar nggak kaget kayak Iya. gini. Ini ada permainan apa kayak gini? Betul. Iya. Kan waktu pemerintahan Pak Presiden SBY gitu, ketika harga BBM naik walaupun hanya Rp500 itu kan di demo besar-besaran. Ya. Tapi sebelumnya juga ada konfirmasi bahwa BBM itu akan naik harinya sekian, hari ini, hari apa gitu lah, tanggal itu berapa. malah itu transparan kan. Iya. Malah kan sebelumnya kan, tapi sekarang kok malah tambah parah kan. Iya. Menaikkan main jadi semaunya sendiri. Iya. Seolah-olah ini negara sendiri, Iya. sedangkan negara ini kan rakyatnya banyak. Iya. Kenapa betul. nggak konfirmasi apa gimana, kasih pernyataan dulu apa gimana dulu kan, sama ya gitulah. Saya berharap ya Indonesia ya segera maju lah, Baik, ya, amin. pemimpin yang amanah, Amin. pemimpin istilah yang benar-benar cinta rakyat. Amin. Ya bukannya kita nggak percaya sama pemimpin sekarang, ya sekarang juga yang mungkin dia juga sama lah, Iya. dia sebagai manusia pasti dia juga cinta sama rakyat, tapi kan harus ada tindakan nyata gitu Iya. kan, jangan hanya cuma apa namanya, omongan-omongan aja. Jangan bisik-bisik Iya, saja. harus ada bukti yang nyata lah Mm-mm. sekarang mah istilahnya itu. Iya. Kiranya cukup sekian aja ya, Cukup mohon maaf segitu aja saja. kalau Iya, misalkan tidak ada apa-apa. kata-kata yang Ya, kurang tidak apa-apa. berkenan di hati lah gitu. Ya, cuma orang enak-enak aja gitu. Iya, tidak apa-apa. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ivan atas meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Saya juga mohon maaf ya sekiranya jika mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.